Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat media pembelajaran interaktif seperti ini cukup dengan satu aplikasi saja. Dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi PowerPoint, kita dapat membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan fitur aplikasi dalam membuat media interaktif di aplikasi PowerPoint. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Baik, untuk tahap yang selanjutnya teman-teman bisa masuk ke aplikasi PowerPoint, kemudian blank presentation. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan mau menggunakan background bawaan dari aplikasinya ataupun menggunakan background yang sudah teman-teman download. Nah, di sini saya akan menggunakan background gambar yang sudah saya download. Untuk merubah backgroundnya, teman-teman bisa masuk pada fitur desain, kemudian format background, disesuaikan picture, kemudian insert from a file karena gambar download terlebih dahulu. Jadi kita cari di file yang sudah kita atur. Oke, kalau teman-teman mau menggunakan background ini pada beberapa slide, bisa langsung di duplicate, menggunakan duplicate slide sebanyak yang teman-teman butuhkan. Untuk selanjutnya, setelah formatnya menjadi seperti ini, kalau teman-teman mau menambahkan icon-icon, bisa melalui insert. Nah, di sini bisa menggunakan icon bawaan, menggunakan shapes ataupun menggunakan icon yang teman-teman download. Oke. Nah, untuk prakteknya di sini untuk mempermudah dan mempercepat, saya akan menggunakan icon-icon bawaan dari PowerPoint ini saja. Kita sesuaikan, diedit sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman, baik dari warna atau pemilihan nanti jenis font dan ukurannya. Sampai sini menjelaskan tentang materi zakat. Masukkan icon lagi untuk tombol mulai. Seperti ini. Nanti pada slide 2 ini akan diisi menu. Di bagian menu ini akan ada beberapa icon lagi, yaitu berisi subbab atau bab yang nanti akan dibahas. Nah, di sini nanti akan saya cantumkan terkait tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, dan yang terakhir itu ada kuis. Fungsi membuat menu ini sendiri adalah untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui apa saja nanti isi yang ada pada media PowerPoint interaktif itu sendiri. Dan nanti icon-icon ini, 3 icon tujuan pembelajaran, materi, dan kuis ini, ketika diklik nanti akan bisa menghubungkan pengguna langsung pada bagian itu. Misal nanti diklik materi, maka akan menuju pada slide materi tanpa melalui slide tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kalau mau ke kuis, langsung diklik pada icon kuis, nanti akan menuju pada
slide kuis tanpa melalui slide tujuan pembelajaran, kemudian slide materi. Nah, ini akan mempercepat dan mempermudah pengguna pada tujuan yang diinginkan. Oke, kembali pada slide yang pertama. Nah, di sini ada tombol mulai. Harapannya nanti adalah ketika diklik pada icon mulai, pengguna itu dapat menuju pada slide selanjutnya, pada slide menu. Di sini kita bisa menggunakan fungsi action hyperlink. Nah, diklik terlebih dahulu ikonnya, bukan pada tulisannya, pada icon abu-abu ini. Kemudian kita masuk ke insert, kemudian action, dan hyperlink to. Karena ini tujuannya untuk menghubungkan pada slide menu, maka digunakan pilihan next slide. Oke. Ketika ini di show atau diputar, nanti akan bisa digunakan, sudah bisa digunakan tombol mulai ini. Coba kita klik pada tombol mulainya. Nah, maka pengguna akan bisa langsung menuju pada slide selanjutnya. Oke, namun sayangnya jika seperti ini, biasanya ketika diklik pada selain tombol mulai, misalnya pada pojok gambar ataupun pojok bawah gambar ini, atau justru digunakan tombol next pada keyboardnya, nanti itu pengguna akan bisa saja menuju pada slide selanjutnya. Maka dari itu, di sini kita perlu mematikan terlebih dahulu dari fungsi kursor agar slide itu hanya bisa bergerak atau berpindah jika hanya diklik pada tombol mulainya, dan selain pada tombol itu maka tidak akan bisa berpindah. Caranya yaitu kita menuju pada slideshow. Nah, di sini ada setup slideshow. Kemudian pada show types kita ubah menjadi browse at a kiosk. Nah, kemudian di OK. Jika sudah seperti ini, nanti jika diklik pojok atas, pojok bawah ataupun keyboardnya, nanti itu tidak akan berpindah, dan akan berpindah jika hanya diklik pada tombol yang sudah terhubung menggunakan hyperlink. Ini tombol mulai. Nanti pada slide ini ketika diklik menu, diklik tujuan pembelajaran, icon-icon yang lain ataupun yang di luar gambar, karena ini tadi belum diberikan fungsi hyperlink, maka tidak akan berpindah. Sehingga teman-teman di sini harus memaksimalkan, benar-benar memastikan bahwa pada setiap slide-nya itu akan ada icon yang bisa mengantarkan teman-teman pada slide-slide yang diinginkan. Misal bisa menggunakan icon next, kalau misal mau kembali ke slide sebelumnya bisa menggunakan icon back. Kalau nggak gitu mungkin bisa menggunakan icon home atau icon end slide. Nah, di sini kita akan belajar satu persatu. Oke, kita lanjut ke slide 2 dulu. Kita berikan fungsi hyperlink. Tujuan pembelajaran nanti itu akan ada pada slide ketiga. Jadi ini sekedar contoh saja, teman-teman. Lagi kita ke tadi insert, kemudian action, sama seperti cara yang pertama, hyperlink to. Ini kalau misal kita mau menuju pada slide-slide tertentu, misal ini tadi mau menuju pada slide ketiga yang sebenarnya bisa langsung menggunakan next slide, tapi karena untuk mencontohkan bahwa ini bisa langsung menuju pada slide yang lain, misal teman-teman mau slide 5, 6, 7 itu bisa melalui opsi yang ada pada fitur hyperlink ini. Teman-teman bisa pilih slide, kemudian slide ketiga. Nanti kalau misal ini sudah tersusun sampai 10 atau lebih slide, nanti di slide title ini akan muncul sesuai dengan slide yang sudah ada. Kalau misal 10, maka slide titelnya ada 10. Karena ini ada 3, maka slide titelnya hanya 3. Oke. Kita pilih slide 3 karena nanti di slide 3 itu akan dicantumkan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, jika di show maka ketika diklik tujuan pembelajaran bisa menuju pada slide ketiga. Gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita buat icon next and back.
Oke, kita buat di slide ketiga. Kita masukkan dulu ikonnya, tanda panah. Ini panah ke kanan menunjukkan untuk next atau menuju pada slide selanjutnya. Oke. Sedangkan slide yang ke kiri ini untuk mengarahkan pengguna pada slide sebelumnya. Aduh, tunggu. Oke, seperti ini. Nah, slide ini juga perlu diberikan hyperlink untuk menghubungkan pada slide yang lain. Slide ke kanan itu untuk next, jadi hyperlinknya itu kita gunakan next slide. Sedangkan yang ke kiri, karena ini untuk kembali pada slide sebelumnya, maka hyperlinknya itu menggunakan opsi previous slide. Nah, jadi ini nanti ketika diklik pada icon ke kiri, panah ke kiri, itu akan menuju pada slide yang sebelumnya, yaitu slide menu. Nah, untuk memberikan tombol slide kanan dan kiri ini, kita tidak perlu membuat satu persatu pada setiap slide-nya. Teman-teman bisa di blok terlebih dahulu dua gambar ini, kemudian di copy dan dipaste pada slide-slide yang selanjutnya, seperti ini. Jadi tidak perlu membuat satu persatu. Oke, untuk yang selanjutnya kita membuat icon home dan juga icon end slide. Kita insert dulu. Tadi sudah saya download ini gambar iconnya. Ini gambar icon untuk end slideshow. Seperti ini. Kemudian juga perlu diinsert gambar untuk icon home. Icon home ini nanti akan dihubungkan pada slide menu. Jadi ini nanti fungsi hyperlinknya, karena slide menu ada pada slide kedua, maka hyperlinknya ini dihubungkan pada slide kedua. Oke. Kemudian kalau end slide ini juga menggunakan fungsi hyperlink. End slide ini nanti ketika diklik nanti otomatis akan keluar tanpa perlu memencet tombol ESC yang ada di keyboard. Nah, di sini ada end show. Kemudian di OK. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ketika diklik X nanti otomatis keluar. Dan ketika diklik gambar rumah atau home ini akan kembali pada slide menu. Sama seperti sebelumnya pada tombol next and back, icon home dan end show ini bisa dibuat tanpa membuatnya satu persatu. Tinggal di blok dulu, kemudian di copy dan dipaste pada setiap slide-nya. Seperti ini. Atau mungkin kalau di tombol menu tanpa harus diberikan gambar rumah, karena nanti pasti kembalinya pada slide ini, slide menu. Seperti itu. Oke, kalau misal teman-teman masih membutuhkan slide ini, bisa diduplicate. Nanti setiap iconnya pun akan ikut tercopy pada slide selanjutnya. Oke, untuk tutorial yang selanjutnya yaitu kita akan belajar untuk membuat
kuis, yang mana nanti di dalam kuis itu akan memanfaatkan fungsi fitur aplikasi PowerPoint yang lain, yaitu dengan menggunakan fungsi trigger dan lain sebagainya. Oke, terlebih dahulu kita menyiapkan isi atau materi kuisnya itu terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman. Oke, di sini ada ini untuk soalnya. Ini untuk soal, dan yang selanjutnya akan disediakan untuk jawabannya. Kotak soal sama kotak jawaban. Oke, seperti ini. Nanti setiap kotak ini akan diisi materi yang akan disampaikan. Kotak yang atas itu untuk soal, yang bawah 4 ini untuk jawabannya. Baik, soalnya tadi sudah ada disediakan di bagian materi. Nah, di sini ada soal. Soal yang pertama yaitu ini, zakat yang dikeluarkan setiap menjalankan puasa Ramadan ialah disebut dengan apa? Nah, nanti jawabannya, opsinya akan kita masukkan juga sesuai dengan yang sudah disediakan di sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, nanti diharapkan peserta didik itu bisa menjawab langsung dari aplikasi ini, dan nanti diharapkan bisa mendapatkan respon juga dari aplikasi ini. Karena tujuan interaktif itu adalah agar ada komunikasi antara pengguna dengan aplikasi yang digunakan. Jadi harapannya nanti ketika diklik jawaban yang salah, nanti akan ada respon salah. Jika diklik jawaban yang benar, maka ada respon benar. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar yang jika diklik jawaban yang benar nanti akan muncul gambar senang, kalau misal jawaban yang salah muncul gambar sedih, seperti itu. Oke, ini dia gambarnya. Ini karena masih ada gambar samping-sampingnya, maka harus diedit dulu, di remove background. Kemudian ada juga gambar yang sedih. Ini untuk jawaban yang salah. Nah, agar memberikan respon yang sesuai, maka setiap jawaban ini harus dihubungkan dengan icon atau gambar-gambar ini.
jika membaca soal zakat yang dikeluarkan setiap bulan puasa atau di bulan Ramadan itu zakat apa? Jawabannya adalah zakat fitrah atau opsi yang C. Maka nanti gambar ini harus dihubungkan dengan jawaban yang C. Caranya ialah dengan menggunakan fungsi trigger. Kita munculkan gambar ini ketika diklik jawaban yang C. Oke, kita klik dulu gambar yang diinginkan, gambar senang ini. Kemudian animation, add animation. Di sini menggunakan zoom. Nah, nanti muncul ketika muncul gambarnya itu zoom, menggunakan animasi yang zoom. Begitupun dengan yang ini, nanti akan muncul jika menggunakan zoom. Ya. Nah, gimana cara menghubungkan gambar dengan jawaban? Itu bisa menggunakan fungsi trigger. Nah, teman-teman bisa menggunakan trigger yang ada di sini. Namun sayangnya kalau trigger langsung yang ada di pilihan trigger ini, nanti kita tidak akan tahu atau masih bingung zakat atau opsi yang C ini ada pada rectangle yang keberapa. Nah, untuk memudahkan itu, kita bisa menggunakan animation pen. Animation pen, setelah itu ini gambar yang senang itu ada pada picture 13. Habis itu klik segitiga kecil yang ada di kanan itu. Kemudian pilih timing. Nah, di sini ada trigger. Trigger itu kemudian start effect on, klik pilih yang mana. Pilih yang mana? Tadi jawabannya ada pada opsi yang C. Nah, di sini ternyata opsi C itu ada pada rectangle round corner 11. Jadi kita klik saja. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Untuk picture yang sedih ini ada pada picture ke-15. Kita sesuaikan sama seperti yang tadi. Timing kemudian trigger, start effect on click. Pada jawaban yang salah tadi ada jawaban A, B sama D yang salah. Kita ubah satu persatu. Yang A terlebih dahulu, kemudian oke. Seperti ini. Kemudian lagi ini diberikan add animation lagi untuk dua jawaban yang lain yang belum diberikan fungsi trigger, yaitu zoom. Tadi akan muncul seperti ini, sama seperti sebelumnya caranya. Yang B sekarang tinggal satu jawaban lagi, kita add animation. Kita coba ini dulu, show terlebih dahulu. Tadi jawaban yang benar adalah zakat fitrah. Coba kita klik zakat fitrah. Nah, muncul animasi senang. Kalau kita klik jawaban yang salah, maka muncul aplikasi gambar yang sedih. Seperti ini. Nah, jika seperti ini, gambar akan saling tindih. Maka dari itu, kita akan membuat gambar ini menjadi menghilang setelah diklik jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Oke, kembali lagi. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Kita klik dulu gambarnya, gambar yang diinginkan. Kemudian kita add animation exit. Pilih yang exit. Misal kita pakai float out. Pilih float out. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan, kita tarik sesuai dengan gambarnya. Kalau tadi yang gambar senang itu picture 13, yang exitnya kita taruh di bawah picture 13 juga. Agar agar animation outnya ini
muncul atau berfungsi setelah dia keluar. Jadi setelah tadi muncul pakai zoom dan ini akan menghilang menggunakan yang exit, itu kita menggunakan start after previous. Oke, kita tarik, maka nanti akan seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya pada picture 15. Kita add animation, kemudian float out. Nah, ini nanti juga akan seperti itu. Kita atur start after previous. Caranya seperti itu secara berulang-ulang. Tinggal disesuaikan. Coba kita show. Nah, seperti ini. Ketika diklik jawaban benar muncul kemudian hilang. Sama jika opsi yang lain muncul langsung hilang. Nah, agar gambar ini tidak langsung menghilang atau ada jeda terlebih dahulu, kita bisa membuat fungsi delay pada animation masuknya. Nah, di sini ada, atau untuk memudahkan teman-teman tandai aja yang bagian picture yang hijau-hijau itu, klik kanan, klik yang tombol segitiga kecil itu, kemudian timing. Nah, di sini ada delay, pilih delay 1 second, 1 second atau 1 detik. Oke, setiap pada picture yang hijau-hijau ini bisa difungsikan seperti itu. Timing, kemudian delay 1 second. Oke. Seperti ini. Coba kita play. Ketika diklik jawaban zakat mal misalnya. Nah, nanti akan ada jeda sebentar untuk menunjukkan icon itu benar atau salahnya. Baik, atau mungkin teman-teman mau menambahkan agar lebih interaktif, mau menambahkan efek sound pada setiap gambarnya. Misal pada jawaban yang benar nanti akan ada sound tepuk tangan atau applause. Teman-teman bisa menambahkan di sini efek. Tadi gambarnya diklik dulu, kemudian maaf gini, saya ulangi lagi. Diklik terlebih dahulu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, picture 13 untuk jawaban yang benar. Klik yang segitiga kecil, kemudian efek option. Nah, di sini ada opsi sound. Ini kan masih no sound, jadi teman-teman bisa ubah jadi applause. Ketika jawaban benar nanti akan muncul suara tepuk tangan. Nah, begitupun dengan gambar yang sedih. Ketika dia muncul nanti akan ada suara bom misalnya. Klik kanan, klik tombol yang sebelah kanan, kemudian efek option, soundnya diubah menjadi boom. Nah, ini berlaku untuk semua trigger. Efek sound, boom. Tapi itu jawabannya benar, Fitra.
jawaban yang salah, misalnya nah nanti akan ada suara bom seperti itu. Oke, kita show. Baik, seperti itu teman-teman untuk tutorial membuat media pembelajaran interaktif. Dan kalau misal teman-teman mau membuat kuis ini 10 atau 15 soal, teman-teman tidak perlu membuatnya satu persatu lagi, tinggal kita copy paste saja seperti icon-icon yang sebelumnya, seperti icon next and back, kemudian ada icon home sama end show tadi itu, kita tinggal copy paste saja, tidak perlu membuat satu persatu. Coba kita praktekkan. Ctrl A, kemudian kita Ctrl C, kita buat terlebih dahulu. Oh, atau gini saja, kita bisa duplicate slide. Tinggal nanti kalau misal teman-teman mau mengacak jawabannya agar tidak selalu yang C terus, teman-teman tinggal mengubah posisinya saja. Misal yang C ini dirubah ke B, yang B dirubah ke atas. Terus nanti tinggal diubah opsinya, yang ini jadi C, yang ini jadi B. Seperti ini, nanti tinggal ini saja teman-teman, menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman saja, tidak perlu membuat satu persatu lagi, sehingga ini akan menghemat waktu dan lebih efisien untuk membuat media pembelajaran yang teman-teman inginkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan meningkatkan semangat peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.